Halo semuanya, perkenalkan proyek akhir kami, rancang bangun simulator self-alignment berbasis digital indikator. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number. Alat ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada mesin diesel sebagai driver, yang kedua ada dinamo alternator sebagai driven, lalu yang ketiga ada bracket sebagai tempat dial indikator, lalu ada dial digital indikator sebagai alat ukur, kemudian terdapat kopling, lalu adaptor shaft, kemudian shaft, dan terdapat base plate serta dudukan mesin diesel dan juga dinamo alternator. Untuk yang selanjutnya kita melakukan pengukuran runout pada kopling. Kita pasang terlebih dahulu dial dengan menggunakan bantuan stand magnetik. Kita bagi menjadi 4 titik pengukuran, yaitu titik 1, 2, 3, dan 4. Langkah yang pertama kita lakukan pengenolan pada titik 1. Lalu kita putar kopling ke titik 2, 3, dan 4 dengan cara seperti ini. Lalu kita lakukan pengukuran runout pada kopling dinamo. Lakukan hal yang sama, yaitu pengenolan pada titik 1, lalu putar ke titik 2, 3, dan 4 dengan cara memutar koplingnya seperti ini. Kemudian lakukan pencatatan data. Oke, kali ini saya akan melakukan pengecekan software pada dinamo dengan cara kita meletakkan dial pada 4 titik. 4 titiknya sendiri yaitu terletak pada kaki-kakinya sendiri. Ternyata di sini ada 4 kaki. Bisa diambil titik pengambilan yaitu titik 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kemudian alat yang kita perlukan untuk mengecek software yaitu ada magnetic stand dan dialnya untuk mengukur berapa softwoodnya yang akan terjadi, dan juga untuk cara kita mengecek softwood dengan cara kita meletakkan dial pada kaki yang akan diukur, kemudian kita tekan si dial, kita nyalakan dial dan juga kita nolkan terlebih dahulu. Kemudian secara perlahan kita akan melakukan pengendoran pada baut dan kita perhatikan di angka berapa terjadi perpindahan dari angka pada dial. Untuk melakukan pengecekan software pada kaki dinamo, kita memerlukan 2 buah kunci, yaitu pertama kunci Inggris untuk menahan baut bagian bawah, yang kemudian ada juga kunci pas ukuran 14 untuk mengendorkan supaya kita mengetahui seberapa banyak software terjadi pada Setelah terlihat, kita melakukan pengendoran, kita baca angka yang keluar pada dial. Pada dial keluar angka 0,064. Kemudian kita lakukan keempat titik pengukuran, yaitu titik 1, 2, 3, dan 4.
dan kemudian kita melakukan perhitungan untuk menentukan seberapa besar sofot yang terjadi pada kaki dinamo. Pada pengambilan data alignment yang harus dilakukan, yang pertama yaitu memasang bracket dial dan memasang dial pada posisi 12 dan menyeting dial pada 0 mm. Kemudian putar dial ke posisi nomor 3 dan gunakan kaca cermin untuk melihat angka pada dial. Selanjutnya putar dial pada posisi 6, kemudian pada posisi terakhir yaitu posisi 9. Jarum angka 9. Untuk mempermudah pembacaan menggunakan cermin atau kaca spion. Pengukuran pada posisi 6, jarum angka jam 6, kemudian jarum angka, kemudian putar dial ke posisi nomor 3. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode alignment, yaitu saya akan menggunakan metode double radial, yaitu untuk alat yang akan saya gunakan sendiri, yaitu kita akan menggunakan bracket untuk memegang si dial untuk melakukan titik pengukuran, dan kemudian ada juga dial. Untuk double radial kita melakukan titik pengukuran itu 2 titik, yaitu near dan far. Yang dimaksud near adalah pengukuran antara titik pengukuran dan juga dialnya berada pada rim atau bisa dibilang dekat. Kemudian untuk yang satunya yaitu far, yaitu berada jauh, yaitu kita mengukurnya pada titik poros atau di shaftnya. Untuk cara sendiri kita membaginya menjadi 4 titik pengukuran, yaitu pada pukul 12, pukul 3, 6, dan pukul 9. Oke, untuk selanjutnya langkahnya itu pertama kita menyalakan dial, kemudian kita nolkan pada titik 12, kita nolkan, kemudian kita turunkan di titik 3, kita catat angka yang keluar pada indikator, kemudian pada titik 6 kita catat lagi. Kemudian lagi pada titik 9 kita menggunakan spion untuk melihat seberapa angkanya. Setelah itu dicatat dan pengukuran pada far dilakukan 3-4 kali untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Pertama yaitu kita letakkan si bracket pada kopling pada dinamo, kemudian kita nyalakan dial. Oke, kita paskan pada angka di paling atas, di pukul 12, kemudian kita nolkan. Oke, setelah kita nolkan, kita letakkan pada dial pada pengukuran titik nomor 3. Setelah itu kita catat angka yang keluar pada dial, kemudian kita arahkan kepada pukul 6 dan juga kita catat lagi. Kemudian untuk selanjutnya pada angka 9, pukul 9. Nah, untuk ini kita memerlukan bantuan spion untuk mengukur seberapa angka yang keluar. Ini kita kembalikan lagi ke angka 12. Catat kemungkinan yang akan terjadi
angka yang keluar pada dial di keempat sisinya, keempat titik pengukuran, lakukan 2-3 kali agar keluar hasilnya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode alignment menggunakan metode reverse dial. Yang pertama kita membutuhkan bracket dan juga dial indikator. Untuk metode reverse dial ada 2 titik pengukuran, yaitu di rim coupling driver dan rim coupling driver. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pembacaan di rim coupling driver. Pasang bracket pada coupling, lalu kencangkan. Setelah kencang, arahkan jarum dial ke rim coupling driver. Lalu arahkan pada posisi pukul 12. Putar 90 derajat menuju ke arah jam 9. Kemudian putar lagi ke bawah menuju ke arah pukul 6. Dan putar lagi ke arah pukul 3. Lalu putar kembali sampai di pukul 12. Lakukan pencatatan data, dan apabila di pukul 12 tidak menghasilkan angka 0, maka ulangi langkah tersebut karena takutnya terdapat kesalahan pada pemutaran. Untuk yang selanjutnya kita mengambil data pada rim coupling driver. Yang pertama, pasang bracket pada coupling driver dan arahkan dial indikator pada rim coupling driver. Lalu seperti tadi, pada posisi angka 12 kita lakukan pengenolan, kemudian putar sebesar 90 derajat menuju ke posisi jarum jam 3. Lalu putar lagi 90 derajat menuju posisi ke jarum angka 6. Kemudian putar lagi ke jarum angka 3 dan kembali lagi pada posisi pukul 12. Lakukan pencatatan data, dan apabila pada pukul 12 tidak menunjukkan angka 0, maka ulangi lagi langkah dari awal karena takutnya terjadi kesalahan pemutaran pada coupling. Dari data yang telah kami ambil sebelumnya, kemudian kami olah pada Excel, kemudian muncul perhitungan, yaitu dengan pergeseran mesin driver dari kanan ke kiri pada bagian depan yaitu 0,6 dan bagian belakang 0,15. Penggeseran menggunakan metode football yang menggunakan kunci limpas. Pada pengukuran getaran, sebelumnya kita harus mengukur putaran mesin dengan menggunakan alat yang disebut dengan takometer. Takometer adalah alat ukur genggam yang digunakan untuk mengukur kecepatan benda yang berputar seperti operasi mesin dalam satuan RPM. Cara kerja takometer, ketika sinar cahaya mengenai target, sinar dipantulkan kembali ke sensor cahaya yang ditempatkan di dalam takometer. Jika komponen berputar dengan baik, takometer akan menghitung beberapa kali alat ini menerima sinyal pantul yang memberikan pembacaan dalam RPM. Setelah itu, kita akan melaksanakan pengukuran getaran dengan alat ukur getaran yang disebut dengan vibration meter. Vibration meter adalah alat atau instrumen yang berfungsi untuk mengukur getaran sebuah benda, misalnya motor, pompa, skrin, atau benda bergetar lainnya, terutama di dalam dunia industri. Cara kerja alat ini dengan menempelkan vibration sensor atau magnetic base ke dalam benda yang akan diukur. Pada mesin yang kita gunakan, kita akan mengukur pada bagian inboard dinamo alternator. Terdapat 3 titik pengukuran, yaitu titik aksial, titik vertikal, dan juga titik horizontal.